Di akhir tahun 90-an, dunia perwibuan Gen X dikejutkan dengan terbitnya sebuah manga yang kelak akan menjadi salah satu penguasa pasar manga shonen di dunia. Ya, manga itu adalah Naruto. Manga karangan Masashi Kishimoto ini semakin populer tatkala manganya dijadikan anime di tahun 2002. Sejak saat itu, nama Naruto terus menggelegat dan selalu dielok-elokan di dunia perwibuan mulai dari kalangan boomers, Gen X, sampai wibu milenial. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa Naruto yang manga dan animenya sudah tamat ini masih nge-hype sampai sekarang? Bahkan di kalangan Gen Z yang notabene generasi TikTok. Bahkan, Google sendiri mencatat kalau Naruto adalah anime yang paling banyak dicari di mesin pencariannya sejak tahun 2004 hingga 2023. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas kenapa sih Naruto itu populer banget. Sampai-sampai di Indo sendiri, jika ada channel yang membahas anime ini, pasti channelnya akan rame. Kalau begitu, mari kita masuk ke pembahasan. Salah satu alasan terbesar mengapa Naruto sangat digemari sampai saat ini, karena karakter-karakter yang dihadirkan memang sangat relate bagi orang-orang yang ngerasa underdog, mediocre, atau siapapun yang merasa kalah di hidupnya. Salah satu karakter ciptaan Kishimoto yang benar-benar mewakili harapan orang-orang yang kalah tadi, ya si MC kita, Naruto Uzumaki. Bayangkan, sejak kecil orang-orang meremehkan dia. Momnya nggak ada yang peduli sama dia, kecuali mungkin beliau. Tapi Naruto nggak menyerah buat nunjukin bahwa dia punya nilai. Dia adalah simbol harapan buat siapa aja yang pernah diremehkan. Walaupun awalnya dia digambarin sebagai bocah yang ngeselin yang kerjaannya bikin rusuh. Tapi itu semua dilakukan Naruto agar orang-orang mau memahami dia. Tentu saja tema ini yang membuat Gen Z yang banyak tumbuh di era hustle culture kayak sekarang nyambung banget sama perjuangan Naruto buat diterima dan dihargai. Selain itu, Naruto bukan cuma soal ninja yang jago lompat-lompat sambil lempar shuriken. Ceritanya sangat deep dan tentu saja timeless. Isu yang diangkat juga sangat kompleks, kayak persahabatan, kehilangan, trauma, sampai ideologi tentang perdamaian. Jika kalian nonton Naruto, kalian pasti tahu bahwa karakter di Naruto dibuat dengan latar belakang dan motivasi yang sangat dalam. Kalian bisa tidak setuju sama tindakan Pain, tapi kita pasti bisa paham kenapa dia jadi kayak gitu. Bahkan Orochimaru, si ilmuwan gila, punya alasan kenapa dia terobsesi sama hidup abadi. Walaupun ya caranya tetap creepy. Sementara itu, Naruto sendiri adalah anak yang punya trauma ditinggal orang tua. Sasuke adalah korban dendam keluarga, dan Kakashi hidup dengan beban masa lalunya. Bahkan karakter seperti Rock Lee, Neji, sampai Guru Gai awalnya hanyalah seorang anak yang tidak dianggap oleh siapapun. Karakter-karakter ini mungkin gak sempurna, tapi justru karena itulah mereka terasa nyata. Kita merasa bisa memahami mereka, dan ini bikin cerita Naruto jadi timeless. Siapa sih yang gak ingat pertarungan epik antara Naruto dan Sasuke? Atau pertarungan Lee versus Gaara yang literally bikin semua orang bengong saking kerennya? Atau bagaimana jenisnya Shikamaru menghabisi Hidan demi membalaskan kematian gurunya? Ya, Naruto punya kombinasi yang pas antara aksi, strategi, dan drama. Bahkan setelah belasan tahun, pertarungan-pertarungan ini masih sering muncul di video top 10 anime fights di YouTube. Apalagi pas momen Perang Dunia Shinobi keempat, pasti kalian juga merasakan ketegangan dan kengerian ketika Madara Uchiha pertama kali bangkit dan melawan para Shinobi Kurocho serta kelima Kage. Selain pertarungan-pertarungan yang seru ini, yang juga bikin Naruto semakin menarik adalah ceritanya yang punya pacing yang bikin penasaran. Setiap arcs punya tujuan yang jelas, dari Ujian Chunin sampai Perang Besar Ninja. Meskipun fillernya banyak banget, inti cerita Naruto tetap seru buat diikuti. Ada banyak sekali plot twist di serial Naruto yang kalau semuanya dibahas di video ini, sudah pasti akan memakan banyak waktu. Salah satu contoh terbesarnya ialah sosok di balik Tobi, yang awalnya banyak dikira sebagai Uchiha Madara. Ternyata Tobi ini adalah Uchiha Obito, mantan sahabat Kakashi yang harusnya udah mati waktu Perang Dunia Ninja ketiga. Ada juga soal Itachi yang dipikir orang sebagai villain murni. Namun ternyata, dia justru jadi pahlawan yang ngebantai keluarganya sendiri demi perdamaian desa. Selain itu, Madara yang kalian kira bos terakhir, ternyata cuma bidak catur dari Zetsu Hitam,
demi buat ngebangkitin sang ibu yang tak lain adalah Kaguya. Twist-twist ini bikin Naruto lebih dari sekedar cerita ninja biasa. Ini cerita tentang bagaimana hidup itu penuh kejutan, baik yang manis maupun pahit. Ya, ada juga sih plot twist yang biasanya dipakai hater untuk mengejek-ejek Naruto. Seperti bagaimana Hiruzen ternyata merupakan Hokage terkorup. Tapi apakah ini merupakan sebuah plot twist? Silahkan isi di kolom komentar. Naruto tidak akan lengkap tanpa jutsu-jutsu epik yang bikin penonton terkesima. Dan hal ini menjadi salah satu faktor kenapa Naruto lebih disukai dibandingkan anime-anime tipikal serupa. Contohnya ada Rasengan, sebuah bola energi yang bisa diputar-putar kayak adonan martabak terus dilempar ke musuh. Awalnya, jutsu ini simple banget, tapi Naruto bikin variasinya nggak habis-habis. Dari Rasen Shuriken sampai Rasengan raksasa. Ada juga Chidori. Ini jurus andalannya Sasuke. Cahaya petir yang bisa nembus apa aja. Ada juga jutsu berbahaya macam Amaterasu, api hitam yang nggak bisa padam. Dan jutsu yang lebih mengerikan seperti Edo Tensei, jutsu yang bisa ngidupin orang mati yang diciptakan oleh Hokage kedua. Jutsu-jutsu ini nggak cuma kelihatan keren, tapi juga punya makna di baliknya. Kayak Rasengan yang melambangkan kreativitas dari Naruto, atau Chidori yang menunjukkan determinasi Sasuke. Ada banyak autor manga shonen populer yang terang-terangan menyebut Naruto sebagai inspirasi dalam menciptakan karyanya. Sebagai contoh Kohei Horikoshi yang mengaku kalau dia terinspirasi oleh Naruto dalam menciptakan My Hero Academia. Horikoshi Sensei menyebut bagaimana perjuangan Naruto sebagai karakter yang awalnya tidak berbakat tetapi bekerja keras menginspirasi dirinya dalam membangun Deku, tokoh utama dari seri ini. Elemen seperti perjalanan menjadi pahlawan dan pentingnya hubungan guru murid di My Hero Academia adalah Naruto vibes banget. Selain My Hero Academia, Jujutsu Kaisen oleh Gege Akutami juga mengakui pengaruh besar dari Naruto. Akutami menyebut dinamika antara Naruto dan Kyuubi atau siluman rubah ekor 9 sebagai inspirasi untuk hubungan antara Yuji Itadori dan Sukuna dalam seri ini. Akutami juga mengadaptasi elemen tema persahabatan dan konflik internal yang khas dari Naruto. Ini menegaskan bahwa Naruto telah menjadi acuan penting dalam genre shonen dan masih relevan bagi generasi kreator baru. Karya-karya baru ini terus merujuk nilai-nilai perjuangan, persahabatan, dan pertumbuhan yang dihidupkan dengan baik dalam Naruto. Ada juga Boruto Next Generation yang ingin meneruskan jejak gemilang dari Naruto. Kalau sayang, manga ini malah jadi ampas dan mengundang banyak hujatan. Naruto bukan sekedar anime. Dia adalah fenomena budaya pop yang terus hidup di hati para penggemarnya, baik dari generasi lama maupun baru. Dari kisah underdog yang menginspirasi hingga aksi ninja yang epik, Naruto memberikan sesuatu untuk semua orang. Lebih dari sekedar hiburan, ia membawa pesan tentang kerja keras, persahabatan, dan harapan yang tak lekang oleh waktu. Bagi generasi Z, Naruto menawarkan pelarian yang relatable sekaligus menyenangkan. Sementara untuk penggemar yang lama, ini adalah nostalgia yang membangkitkan kenangan. Dengan akses mudah di platform streaming dan popularitasnya yang terus berlanjut lewat meme dan quotes-quotes yang memorable, Naruto membuktikan bahwa cerita yang kuat dan penuh makna memang tak lekang dimakan zaman. Jadi, apakah Naruto sekedar anime? Jawabannya jelas bukan. Naruto adalah ramen emosional yang terus kita nikmati berulang kali.